Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Kembali lagi bersama Fokus Konten. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam berurusan, dan masih dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Main, yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang prajurit tentara yang sedang menyelesaikan misinya, namun di tengah misinya ia harus terjebak ranjau di padang pasir selama 69 jam. Tanpa spoiler di awal dan tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai ceritanya, admin ingin menyampaikan bahwa video ini adalah full spoiler atau alur cerita film. Akan sangat terasa sekali jika teman-teman menontonnya yang full movie. Film diawali dengan dua tentara penembak jitu marinir Amerika Serikat yang bernama Mike Stephen dan temannya yang bernama Tommy Madsen. Mereka sedang dalam misi khusus untuk membunuh seorang pemimpin teroris yang berbahaya. Kalau kita lihat, pemimpin teroris itu sedang melakukan sebuah acara pernikahan untuk anaknya. Kemudian Mike ingin mengacaukan upaya penembakan dan pembunuhan itu. Karena merasa kasihan untuk menembak teroris itu saat acara pernikahan berlangsung dan memutuskan untuk menembaknya setelah acara pernikahan selesai. Namun tak lama kemudian mereka malah ketahuan olehnya. Dari situ si Mike dan Tommy pun langsung diserang balik oleh teroris tersebut. Mike dan Tommy langsung melarikan, tapi sayangnya teroris itu tidak tinggal diam dan mereka pun langsung mengejar Mike dan si Tommy. Namun di saat pengejaran, untungnya badai pasir datang dan akhirnya teroris itu memilih untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Mike dan si Tommy. Lalu di sini si Mike dan Tommy terjebak badai pasir dan meminta bantuan penjemputan. Lalu segera keduanya diperintahkan untuk pergi ke posisi baru penjemputan ke sebuah desa 6 klik ke arah barat di mana nantinya mereka akan dijemput. Setelah badai pasir berhenti dan ternyata untuk sampai ke desa itu dari titik mereka sekarang, mereka harus menempuh 5 jam perjalanan. Singkat cerita, mereka yang berjalan menuju titik lokasi penjemputan itu, setelah beberapa jam lamanya mereka melihat sebuah papan besi yang terbang dan mendekatinya, memberitahu mereka bahwa daratan tersebut adalah zona merah. Kemudian si Tommy pun tidak menghiraukan papan tersebut dan Tommy berkata papan itu sudah lama dan belum tentu kebenarannya dan mungkin papan itu untuk menjauhkan musuhnya. Namun Mike mengetahui bahwa daerah itu selama 40 tahun terakhir sudah ada pertempuran lebih dari 8.000 pertempuran dan di daerah itu juga sudah terkubur 33 juta ranjau yang masih aktif. Gila nggak tuh? 33 juta ya. Singkat cerita, mereka langsung meneruskan perjalanan. Namun di perjalanan Mike terus memikirkan papan yang ia temukan tadi. Namun tololnya di sini si Tommy temannya malah mengolok-ngolok si Mike karena dia percaya pada peringatan itu yang belum tentu kebenarannya. Lalu Mike pun melihat sebuah jejak kaki yang tak beraturan, sepertinya menghindari sesuatu yang ada di dalam pasir tersebut. Tommy pun terus berjalan tanpa menghiraukan sedikit pun dan dia menyuruh Mike untuk melupakan papan tersebut. Dan ketika berjalan tiba-tiba ya betul sekali, Tommy menginjak ranjau darat yang tepat meledak di bawah kakinya. Ledakan tersebut menyebabkan kakinya terputus. Beberapa saat kemudian Mike yang berniat untuk menolong Tommy malah menginjak ranjau lainnya. Kemudian Mike yang berusaha untuk tidak mengangkat kakinya supaya ranjau yang ia injak tidak meledak. Kemudian Mike menenangkan si Tommy dan menyuruhnya untuk mengambil radio miliknya untuk memanggil bantuan. Namun karena sudah tidak kuat lagi, Tommy menahan rasa sakit. Ia memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan kepalanya dengan pistolnya. Sampai sini gue sedikit dongkol sama si Tommy. Udah nyeleneh, orang minta radio malah dia bunuh diri. Orang makasih aja dulu ya radionya baru dia bunuh diri, nggak apa-apa dah. Oke lanjut, dan akhirnya sekarang Mike sendirian di tempat itu dengan ranjau di kakinya.
Singkat cerita, Mike pun berusaha untuk mengambil tas yang berisikan radio itu dengan sebuah kapaknya yang dikaitkan ke sebuah tali. Dan alhasil Mike pun bisa mengambil tas itu. Setelah mendapatkan radio milik Tommy, Mike segera menghubungi markasnya, namun ketika melihat baterai radio itu pun habis dan sialnya cadangannya ada di mayatnya si Tommy yang letaknya lumayan jauh dari lokasinya saat ini. Untungnya dia pun menemukan power bank darurat yang menggunakan tenaga surya. Sambil menunggu radionya menyala, Mike membuka isi tasnya dan dia menemukan smoke SOS yang bisa digunakan untuk meminta tolong ketika urgent. Setelah menunggu beberapa lama, radionya pun sudah bisa menyala kembali. Dia pun langsung menghubungi markas dan meminta bantuan. Tetapi markas memerintahkannya untuk menunggu selama 52 jam. 52 jam sekitar 2 hari lebih ya. Markas bilang bahwa tidak memungkinkan untuk menjemputnya sekarang dikarenakan helikopternya tidak bisa terbang karena badai pasir yang terus-menerus terjadi. Mike pun bilang ke markas bahwa dia nggak mungkin bisa bertahan di padang pasir itu dengan waktu yang selama itu, 52 jam ya. Namun markas tetap kekeh akan menjemputnya dalam 52 jam mendatang. Kemudian Mike dengan kesal mematikan radio itu dan singkat cerita Mike mulai kehabisan persediaan air. Lalu tiba-tiba sial badai pasir datang kembali ke arahnya. Mike yang kebingungan takut kakinya terangkat. Ia mengikat tangannya ke senjatanya dan menancapkan senjatanya ke pasir itu. Di saat badai pasir sudah reda, ternyata mayat Tommy tergeser ke dekatnya dan langsung mengambil baterai radio itu. Tapi sialnya tas yang ada radionya itu malah menjauh terbawa angin badai tadi. Mike yang putus asa dan frustasi berniat untuk membunuh diri, namun tiba-tiba terlihat seorang yang berjalan kaki di hadapannya. Mike pun memanggil pria itu dan untungnya pria tersebut menghampirinya. Pria itu pun berkata, "Kenapa kau berhenti di sini dan tidak pulang bersama keluargamu?" Mike pun menjawab, "Kakinya menginjak ranjau dan kalau aku bergerak maka akan terjadi ledakan." Lalu Mike menyuruh pria itu tersebut mengambil radionya, namun pria itu meninggalkannya dan tidak mengambil radionya. Sedih sekali. Singkat cerita, Mike sudah benar-benar kehabisan air minum. Ia akhirnya berniat untuk meminum air kencingnya sendiri. Ketika mau meminumnya, tiba-tiba saja ada anak kecil yang lari ke arahnya dan membawa air untuk Mike yang sudah kehausan ya. Ya udah benar-benar kehausan ya emang. Akhirnya Mike meminum air itu dan berterima kasih kepada anak kecil itu karena sudah membawakan air untuknya. Lalu setelah itu Mike pun menyuruh untuk mengambilkan radionya, namun seperti pria tadi, anak kecil itu meninggalkannya dan tidak mengambilkan radionya. Aduh, tarik napas. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Mike sedang membuat api unggun sebagai alat penerangan dan untuk menghangatkan dirinya. Di malam itu dia melihat video pacarnya yang menyuruhnya untuk pulang dengan selamat dan berkata bahwa dia sangat mencintainya. Mike pun akhirnya bersemangat kembali dan tetap bertahan hidup di tengah-tengah padang pasir. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada serigala yang menghampiri si Mike dan untungnya serigala itu hanya membawa si mayat Tommy saja dan tidak menyerangnya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan pria itu pun kembali ke tempat si Mike dan berkata bahwa kau pria yang sangat beruntung. Lalu Mike menjawab, "Dengar, aku sedang tidak mood untuk bermain-main dan aku kurang tidur semalaman." Ya pasti ya, karena dia jagain ranjaunya ya. Singkat cerita, setelah bercakap-cakap si Mike menyuruh kembali untuk mengambilkan radio itu. Akhirnya pria itu pun mengambilkannya. Setelah diambilkannya radio, Mike pun langsung menggunakan radio untuk menghubungi markasnya. Namun sayangnya tidak ada jawaban. Dengan putus asanya si Mike, kemudian pria itu memegang kepala si Mike dan berkata, "Kau harus menjadi pria bebas dan kau harus tetap maju. Jalan yang salah pun bisa membawamu pulang ke rumah." Kemudian pria itu langsung meninggalkan si Mike. Mike pun mulai berhalusinasi dengan mendengarkan suara orang-orang di sekitar dan memperlihatkan mengobrol seperti orang gila ya. Lalu dia melihat si Tommy yang hidup kembali dan berkata, "Kita harus pulang."
Dan Mike pun menjawab, aku tidak akan pergi kemana-mana. Dan faktanya itu hanya halusinasi si Mike saja. Singkat cerita, malam pun tiba, ia kembali berhalusinasi tentang si Tommy lagi. Tommy berkata, Jenny pacarmu sangat mencintaimu dan itulah alasanmu untuk bertahan hidup. Dan tiba-tiba gerombolan serigala itu menyerangnya. Mike pun berhasil membunuh serigala dengan senjatanya dan akhirnya Mike bisa bertahan dari serangan serigala liar itu. Singkat cerita, pagi pun tiba, radionya pun kembali berfungsi dan terdengar ada jawaban dari markas memberitahu bahwa penjemputan dalam sedang perjalanan. Dan sialnya tim penyelamat sedang dalam baku tembak dan itu membuatnya terlambat ya. Akhirnya Max disuruh menunggu lagi selama 17 jam. Mike yang merasa kesal karena harus menunggu lagi, kemudian Mike meminta untuk dihubungkan radio ke pacarnya yaitu si Jenny. Dan akhirnya dia bisa mengobrol dengan pacarnya. Mike di situ meminta maaf, seharusnya dia tidak pergi dan tetap bersamanya. Tak lama kemudian dia melihat Jenny pacarnya sedang duduk di hadapan si Mike di sofa merah dan menatap ke arahnya, namun yang kita tahu itu hanya halusinasi saja. Mike yang sudah putus asa, dia benar-benar frustasi, dia terjatuh namun tiba-tiba pria itu menahannya dan menginjakkan kakinya. Kemudian pria itu memberitahu bahwa dia juga kehilangan kakinya saat menginjak ranjau di padang pasir itu. Dan pria itu juga memberitahunya bahwa dia kehilangan anaknya saat dia mengambil ranjau untuk dijual ke pemberontak. Dan di sini dia bercerita bahwa anaknya sangat mahir dalam mengambil ranjau itu. Dia akan mengambil tongkat dan menyodok dari samping dan mengambil ranjau itu lalu diletakkan di sebuah kaleng. Namun sampai saat ini detektor logam tidak bisa mendeteksi di mana kaleng-kaleng tersebut. Setelah mengobrol, pria itu pun langsung pergi dan meninggalkan Mike dan melihat anak kecil yang menggenggam tangan pria itu sambil tersenyum ke arahnya. Singkat cerita, Mike tiba-tiba diserang oleh pemberontak musuh yang telah melacak lokasinya saat ini. Untungnya Mike bisa melumpuhkan dan membunuh satu persatu pemberontak itu. Karena sudah bosan dengan kesulitannya ketika berjalan, tiba-tiba... Ya, benar sekali. Ranjau itu tidak meledak dan Mike pun langsung terjatuh dan tertawa lepas. Dan benar ya, sekian lama. Akhirnya Mike yang penasaran, dia menggali dan menemukan bahwa apa yang dianggap sebagai bahan peledak sebenarnya hanyalah sebuah kaleng dengan mainan tentara kecil di dalamnya. Lalu tak lama kemudian bantuan pun tiba ya, seperti kayak film-film polisi India lainnya seperti itulah. Ya, si Mike langsung mengambil smoke OS-nya dan menggunakannya. Dan di sini kita diperlihatkan tim bantuan pun sudah tiba di tempat itu dan berhasil menyelamatkan si Mike. Ya, dan film pun berakhir teman-teman. Yo, film yang berakting super bagus ini ya, yang ketika dia benar-benar harus kuat dan tabah untuk bertahan hidup, merasakan kehausan dan menghadapi binatang-binatang buas ya di tengah padang pasir. Artinya ya, kesimpulan dari admin aja ya, ini ya kesimpulan dari admin aja bahwa kita harus tetap langkah maju karena waktu yang terus berjalan. Dan sesulit apapun keadaan kita, jangan mudah menyerah dan tetap berjuang. Oke, mungkin segitu saja dari Fokus Konten. Film ini diberi ranting untuk IMDb 6,8 dan Fokus Konten akan berikan 8,0 ya. Kurang lebihnya dimohon maafkan bila ada perkataan atau kesalahan dalam video ini. Akhir kata saya tutup, salam sukses, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semoga terhibur. Jangan lupa komen, like, and share ya. Sama subscribe, sama nyalain loncengnya juga ya.